Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya? Pada sehat semua kan? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini di video ini aku mau sedikit sharing tentang budgeting buat bulan September ya. Jadi nggak ada maksud dan tujuan apa-apa selain kita belajar bareng buat lebih disiplin lagi dalam menggunakan uang yang kita punya. Jadi ini budgeting buat bulan September. Sebenarnya aku sama suami itu gajinya di tanggal 25 ya. Jadi sudah mulai berhitung di minggu keempat bulan Agustus. Nah, sebenarnya untuk budgeting ini aku sebenarnya udah nerapin sudah sejak lama ya. Cuman memang gak disiplin ya. Dan juga agak ribet karena aku dulu pakainya di file Excel ya. Jadi kadang males, kalau males buka laptop ya udah. Memang untuk pengeluarannya itu aku catat di buku ya, ada buku khusus. Ya itu, tapi kadang-kadang kan gak disiplin ya, males gitu. Jadi ya udah aja lewat. Akhirnya banyak boncosnya, apalagi kalau lihat-lihat online shop kayak gitu kan. Apalagi pas udah punya anak, banyak banget barang-barang yang dipengen itu tinggal isi aja untuk akun-akun pembayaran online, tinggal check out kayak gitu kan. Nah, belakangan ini aku akhirnya memutuskan untuk coba lebih disiplin lagi buat budgeting, karena sekarang anak udah makin gede, jadi harus dipikirkan juga untuk pendidikannya. Di video ini aku akan membuat perhitungan untuk gaji aku dan suami ya. Jadi sebelumnya ini gak ada maksud dan tujuan apa-apa. Sebesar apapun gaji yang kita terima, itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi tidak perlu membandingkan dengan gaji orang lain, karena memang mungkin orang yang gajinya lebih besar dari kita juga pengeluarannya akan lebih besar. Nah, ini untuk gaji bulan ini langsung aku gabung aja untuk gaji aku dan suami. Alhamdulillah di 14.300.000 ya, ini untuk kami berdua. Dan alhamdulillah di bulan ini aku ada tambahan kayak selisih pembayaran gitu dari kantor, ada di 500.000. Nah, ini juga alhamdulillah baru di 2 bulan terakhir ini kami ada kenaikan gaji. Oh iya, untuk catatan, ini aku dan suami masih LDM ya, nggak tinggal satu rumah. Jadi masih 2 dapur, masih 2 pengeluaran yang sama. Kalau misalkan kalian satu rumah itu mungkin ada beberapa budget yang lebih bisa ditekan ya biayanya. Nah, ini aku skip saja ya beberapa poin-poin untuk di bagian giving dan others. Ini langsung saja ke bagian living, yang memang kita semua pasti ada pengeluaran untuk biaya-biaya kehidupan kita. Jadi aku itu sama suami tinggal di beda kota ya. Aku baru 3 bulan ini mutasi pindah lagi ke kampung halaman dan tinggal bareng orang tua aku. Ngontrak karena emang belum punya rumah. Dan suami aku di sana juga masih ngekos sendirian. Jadi kita perlu ekstra budget untuk bayar kontrakan dan kos-kosan. Dan untuk gaji segini itu aku juga sama suami itu mengutamakan orang tua ya. Jadi setiap kami menerima gaji itu didahulukan orang tua. Nah, karena kebetulan sekarang aku tinggalnya bareng orang tua, jadi ini aku langsung saja gabung dengan biaya buat hidup ya. Kalau suami aku di sana dia masih bayar kontrakan, masih juga buat biaya dia makan di sana, biaya bensin dan lain-lain. Belum lagi dia sekarang
karena udah beda pulau, jadi pulang sebulan sekali itu harus menyisihkan buat biaya ongkos ya, ongkos travel atau pesawat gitu. Jadi sebenarnya budgeting ini emang banyak banget keuntungannya. Kalau selama ini kurang lebih 2 tahun aku udah gak terlalu disiplin lagi buat budgeting. Jadi kerasa banget uang itu, gaji itu sebesar apapun aku terima sama suami itu kayak yang kemana gitu. Walaupun sebenarnya ada catatannya yang di Excel itu. Cuman karena gak dibikin pos-pos anggaran kayak gini, jadi bablas aja. Bulan lalu aku coba buat budgeting juga, walaupun memang belum berhasil semua ya, masih ada yang kecolongan, tapi seenggaknya jauh lebih baik lah dari sebelumnya, jadi lebih bisa mengontrol. Malah sekarang tuh kayak yang kecanduan gitu, pengen nabung-nabung. Biasanya kayak uang-uang receh, uang 2 ribuan, 5 ribuan gitu kan suka biasa langsung dipakai jajan. Nah sekarang aku simpen aja uangnya, aku ajak anak aku buat nabung uang-uang yang kecil kayak gitu. Aku ajarin dia buat nabung, buat kalau misalnya beli mainannya pakai uang tabungan itu. Nah sekarang dia setiap ditanya mau beli apa, emang ada uang, ada, katanya ada di tabungan. Nah mulai membiasakan juga habit dia buat terbiasa untuk nabung. Nah sekarang ini udah aku bagi semua pos-pos buat 1 bulan ke depan. Ini aku pakai binder ziplock ya. Kemarin aku pakai dompet cuman agak kecil, jadi ini aku langsung aja pakai binder. Ini sudah aku bagi sesuai dengan jumlah yang sudah aku pecah-pecah, kayak biaya bulanan, belanja mingguan kayak gitu. Biasanya aku kalau untuk belanja mingguan kayak sayur-sayur gitu, aku ke tukang sayur ya, biasanya langsung aku WA aja minta dibawain, karena suka nggak keburu kalau mau ke pasar itu karena libur cuma Sabtu Minggu dan butuh istirahat juga, jadi udah pesan aja. Nah ini buat gas dan galon juga aku pisahin, sebenarnya udah aku budgetin di biaya bulanan, cuman ini aku pisah aja supaya lebih gampang kalau misalnya mau beli gas atau galon itu udah dipisah di tempatnya sendiri. Next ini ada listrik, PDAM, wifi. Nah listrik aku memang gede ya, sini 1 bulan aku budgetin 500.000 karena memang dalam 1 hari itu biasanya aku pakai 8 kWh ya untuk 7 orang, 6 orang dewasa dan 1 anak aku tinggal di rumah ini. Jadi memang makan banyak listrik ya. Apalagi nanti kalau misalnya anak kedua udah lahir, aku bakal pakai lagi freezer buat ASI. Jadi pasti bakal banyak banget makan listrik ya. Nah untuk wifi ini aku juga budgetin di sini. Untuk PDAM juga digabungin jadi 1. Kemudian ini aku sisipin dana darurat. Dana darurat ya bisa dipakai misalnya kayak bulan lalu aku ada reparasi mesin cuci yang kayak gitu. Nah jadi ini bisa dipakai buat kebutuhan yang memang tiba-tiba. Gak harus banyak sih kalau untuk dana darurat, tapi yang penting sudah ada posnya, jadi gak kelabakan kalau misalnya ada sesuatu yang di luar yang sudah kita budgetin buat dikeluarin. Jajan, nah ini nih paling sulit banget buat dihindari ya, padahal aku tuh udah nyiapin bahan-bahan buat bikin makanan, tapi kadang kalau pas lagi capek dan lapar banget kayak gitu kan tetap aja buat jajan itu masih aja keluar. Nah ini aku budgetin buat jajan juga. Kadang juga alhamdulillah kalau bulan kemarin sih masih ada sisa, karena memang gak di ini terus ya, gak semuanya dipakai terus. Nah ini aku kembali ke depan. Di belanja mingguan ini aku budgetin di 350.000. Aku hitungnya sehari itu 50.000 ya. Tapi pernah sih aku coba di bulan kemarin itu kebanyakan sih kelebihan.
Jadi ini 350.000 aku budgetin ini buat sekalian sama beli buah. Ini budget buat 6 orang dewasa dan 1 anak-anak ya. Tapi kayaknya bisa lebih ditekan lagi sih kalau misalnya memang kalian sudah bisa bikin food preparation kayak gitu. Nah, jadi kemarin aku sempat pengen bikin kayak menu-menu minggu ini mau makan apa karena memang lebih enak sih kayaknya mau beli apa tuh lebih tahu sayurnya mau beli apa. Kalau sekarang sih kadang masih mau pengen beli apa dicatat ya udah pesen kayak gitu. Nah, lebih bagus lagi kalau kalian memang udah ada catatan mau masak apa, itu enak banget, jadi budgetnya emang lebih sesuai lagi. Kalau misalkan juga ada sisa itu biarin aja disimpan di ziplocknya, nanti di akhir bulan kita bakal evaluasi sisa-sisa yang uangnya masih ada ini. Nah kan nanti bisa kita pakai buat tambahan tabungan, atau sisanya bisa kita bikin buat dana sinking funds ya, buat misalnya beli keinginan-keinginan kita, kayak misalnya pengen beli mainan anak atau pengen beli baju buat kita, sepatu dan lain sebagainya kayak gitu. Ini untuk belanja bulanan aku budgetin di 1,2 ya, untuk beli beras, beli kayak minyak, kebutuhan-kebutuhan utama kayak gitu. Jadi memang yang seharusnya kita budgetin paling utama itu adalah ini, belanja bulanan ini. Nanti di bulan selanjutnya kita bisa evaluasi nih, apakah udah sesuai nih yang udah kita petain atau ada sisa. Nah kalaupun nanti ada sisa, berarti bulan depan kita harus lihat dulu stoknya, jangan kita tumpuk. Jadi pasti akan ada budget yang lebih nih, gak semuanya kepake. Nah itulah gunanya kita catat semua kebutuhan-kebutuhan dalam sebulan itu kita butuh apa aja. Caranya gimana? Ya kita tinggal evaluasi aja dalam setiap bulan itu kebutuhannya apa. Oke, segini dulu ngobrolnya ya, nanti kita lanjut di bulan depan.